Kalau saya dalamnya itu sayur paria, pembersih kaca, itu bisa Pak dari limbah paria ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andi Sunardi di channel kesayangan kita semua, Be Heritage Channel. Tentunya dengan konten bincang-bincang. Di konten bincang-bincang tentunya akan menyajikan sajian yang penuh inspirasi, motivasi, dan kekinian. Teman-teman penonton setia Be Heritage Channel, inovasi dari produk panganan lokal tentunya banyak beraneka ragam. Nggak beda jauh dengan produk panganan yang akan kita tanyakan pada hari ini, bincang-bincang dengan keripik paria Mama Okto. Oke teman-teman penonton setia Be Heritage Channel, kali ini bincang-bincang kita kehadiran dengan Mama Okto, CEO dari keripik paria Mama Okto. Selamat datang Ibu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pandemi ini tetap semangat kan? Semangat. Harus semangat ibu-ibu. Oke, Mama Okto. Saya penasaran Mama Okto, nanti kita akan menanyakan beberapa pertanyaan tentunya tentang produk pangan lokal ini, keripik paria Mama Okto. Sebenarnya ini penamaan ini Mama Okto sendiri atau nama jual? Mama Okto ini nama jual, itu asalnya dari nama anak saya. Nama anak Iya. ibu. Iya. Kalau nama asli siapa ini? Nama saya Ratu Yunita. Oh, Ratu Yunita. Kenapa harus nama anak yang dimusuhkan? Sebetulnya kenapa nama anak, karena alasannya keripik ini ada dilatar belakangi oleh pengalaman anak saya yang tadinya nggak suka akan makan sayur, Oh, sayur. sayur-sayuran. Ya akhirnya saya kasih nama Mama Okto. Mama Okto. Iya, nama anak saya. Terus kenapa harus paria gitu? Awalnya seperti ini, mengapa saya membuat olahan sayur paria. Pertama, anak saya itu yang nama Okto nggak suka akan makan sayuran, nggak suka, susah. Kebetulan saya sendiri pun nggak suka akan makan sayuran. Setelah itu saya coba-coba diinovasilah bikin sayur apa gitu yang supaya anak saya ini suka. Di situ saya tertantang sayuran apa yang banyak tidak diminati oleh semua orang. Nah, saya ambillah sayur paria itu karena kita tahu sendiri paria itu kan rasanya sangat pahit. Betul. Ya, saya coba-coba bikin keripik. Awalnya itu cuma ada rasa original. Nah, pertama saya coba kepada anak saya yang namanya Okto, ternyata dia suka. Terus saya coba ke teman-teman terdekat saya yang kebetulan tidak anak-anak saja yang nggak suka akan makan sayuran. Ternyata orang dewasa, saya pun tidak suka akan makan sayuran, apalagi yang namanya paria. Nah, ternyata mereka juga suka. Nah, responnya sangat baik. Dari situ saya memberanikan diri untuk menjualnya. Waktu itu sih ke orang-orang terdekat saja. Alhamdulillah responnya sangat baik. Nah, dan sampai sekarang alhamdulillah produknya jadi laris dan banyak diminati. Berarti awalnya itu hanya coba-coba tadinya. Iya, tapi karena respon dari orang-orang termasuk anak ibu sendiri, responnya enak gitu ya. Iya. Akhirnya kepikiran tuh untuk mengembangkan produk ini gitu. Iya, betul. Ternyata produk ini menjanjikan. Dari situ saya fokus dan alhamdulillah makin kesini produk ini tidak dikonsumsi untuk saya ataupun dijual di daerah saya. Sudah dijual juga di daerah-daerah lain seperti di Medan, Pacitan juga udah masuk. Sampai Medan juga? Iya, Balikpapan juga udah pernah masuk. Terus toko di luar Ampas juga udah pernah masuk. Dan alhamdulillah saya juga sudah membantu orang-orang di sekitar, sebagian besar itu ibu rumah tangga. Jadi mereka suka membantu saya. Dari situ saya kasih upah mereka. Jadi alhamdulillah bisa membantu perekonomian juga. Ya. Luar biasa. Bu, dari proses kenapa ngambil paria dan lain sebagainya, kenapa harus paria sih maksudnya gitu? Kan ada
kayak sayur-sayuran lain gitu. Apa karena gini, contoh misalkan karena anak ibu nggak suka paria, ibu coba nih produk paria gitu, maksudnya diolah sedemikian rupa supaya si anak suka, atau karena ada hal lain gitu? Hal pertama sih karena paria itu banyak yang nggak suka kan, akan pahit, kadar pahit. Jadi dari situ tantangan buat saya. Nah, kalau misalkan dibuat cemilan kayaknya unik gitu. Setelah itu juga paria ini banyak bahan bakunya di mana-mana, mudah didapati, dan salah satu bahan baku lokal. Baku lokal. Iya. Selain itu juga paria juga kan kandungan gizinya sangat baik. Itu alasannya. Itu alasan. Iya. Ada kandungan gizi ya? Ada banyak Pak kandungan gizinya. Jadi produk saya ini diolah dengan mengurangi kadar pahitnya tanpa mengurangi kandungan gizi di dalamnya. Jadi baik untuk anak-anak, orang dewasa ataupun untuk orang tua atau untuk orang vegetarian. Itu sangat baik. Ya, saya tadi kan sempat coba-coba dulu Bu ya, yang jelas sebelum kita ngobrol-ngobrol ini. Tadi kan emang rasa parianya ada, cuma rasa paria kental rasanya itu emang agak ini ya Bu ya. Dan itu yang jadi keunikan dari produk Ibu sendiri ya Bu ya. Oke, Ibu tadi sudah kan ide gagasan membuat keripik paria ini sudah dijelaskan. Itu kalau variannya misalkan hanya dibuat keripik saja atau ada hal lain? Kalau varian rasa dari pertama produksi itu saya buat rasa original. Dari situ ternyata banyak konsumen yang mencoba produk saya itu minta rasa seperti jagung manis, pedas, kemudian rasa ayam bakar, terus rasa kencur, daun jeruk. Ya, terus dari situ terus saya inovasi sampai ada olahan keripik paria. Saya buat jadi keripik paria coklat. Ya, di situ keunikannya itu kita bisa makan keripiknya pahit tapi lumer coklatnya juga bisa kerasa. Oh gitu. Ya. Kayak produk-produk yang ini ya, coklat ya? Ya, dari coklat juga ada. Saya inovasi juga bikin seperti coklat, tapi kalau kan dalamnya kacang mede, kalau saya dalamnya itu sayur paria. Sayur paria. Ya, selain dari harganya yang ekonomis, juga kandungan gizinya sangat baik juga untuk anak-anak. Untuk semua usia juga bisa. Terus mulai berkembang tuh pada coklat dan lain sebagainya. Kalau nggak salah tahun 2019 juga pernah memamerkan produk coklat itu ya, paria coklat itu ya? Iya, kebetulan saya waktu itu juara 2 khas oleh-oleh Lebak. Terus di produk saya ini juga saya juara 1 lomba usaha peningkatan pendapatan keluarga. Terus juara 1 tingkat provinsi, itu olahan yang berbahan dasar lokal. Karena saya itu bahan dasarnya semua lokal. Ya, tidak terbuat dari keripik paria aja, Mas. Ada yang dari labu kuning, ada yang dari jambu biji merah. Jadi ya lokal yang ada di sekitar kita, seperti pepaya, juga pepaya muda. Dibuat olahan juga sama Ibu? Jadi dari bahan baku yang tidak memiliki nilai jual, saya olah, saya inovasi menjadi komoditi yang memiliki nilai jual yang sangat baik, dan itu kan sangat membantu untuk perekonomian keluarga. Seperti itu Pak. Nah makanya kami mengundang Ibu itu untuk memberikan informasi ini. Jadi ada olahan-olahan yang dianggap sama orang mah nggak apa sih kayak gini gitu, sama Ibu mah dibuat olahan yang akhirnya menghasilkan omset dan lain sebagainya. Termasuk yang paling penting bahwa dari proses produksi ini kan Ibu akhirnya meningkatkan perekonomian warga sekitar dengan cara menggaet warga sekitar untuk bekerja sama dengan Ibu ya gitu ya, ikut membantu lah yang jelas gitu kan. Oke, kalau proses pemasaran kemana aja Bu? Kan sekarang lagi ramai digital dan lain sebagainya kan. Kalau proses pemasaran itu kita udah nyampe ke luar kota Pak, kayak Medan,
Papua udah nyampe ke sana, Pacitan juga udah nyampe. Offline apa online itu? Online, Pak. Online. Ya. Kadang yang offline juga orang yang berkunjung ke Rangkas Bitung cari oleh-oleh yang unik, dia lihat di IG atau FB menghubungi saya, Pak. Nah, kebetulan produk saya juga untuk di toko-toko Rangkas sudah tersedia. Oh, sudah tersedia. Iya. Jadi nggak terlalu susah ya untuk menemukan produk ibu ya? Iya, jadi sudah ada di Rahayu Resto, terus di toko-toko seperti Toko Nestimo, rumah makan yang ada di Rangkas, sudah ada, Pak. Jadi mudah didapati. Jadi nggak sulit ya sekarang Iya. banyak. Emang apa kayak wisatawan dan semuanya kan nyari makanan yang unik benar-benar. Dan ini produk dari apa ibu ya dengan keripik parianya, terus juga ada mulai olahan apa paria coklat, terus mulai panganan apa tadi ibu yang kayak pepaya, terus pisang juga ya? Enggak. Oh, enggak. Saya pepaya itu dibikin jadi abon, jadi ikan. Pepaya dibikin jadi abon. Gimana caranya itu? Nah, digoreng dulu, Pak. Digoreng terus ada proses-prosesnya. Ada proses lain. Enggak, maksudnya sampai kepikiran jadi abon gitu. Iya. Kan biasanya abon itu kan dari sapi atau yang lain lah, yang hewani lah ya. Ini dari pepaya tapi dibuat abon. Iya, dibuat abon, dibuat permen bisa, Pak. Dibuat permen. Seperti permen jeli gitu bisa. permen jeli. Iya. Ya, jadi kan itu tadinya kalau di kita kebanyakan pepaya itu dibuat sayur lalap, kan? Harganya juga kadang nggak usah beli, ngambil juga kan. Nah, karena stoknya banyak. Iya, banyak berlimpah. Di situ saya inovasi, saya olah, ternyata memiliki nilai jual yang sangat tinggi, Pak. Setiap di event-event tertentu saya diundang, saya suka bawa produk itu dan alhamdulillah laris manis. Rasanya pun tidak seperti pepaya tapi seperti ikan. Seperti ikan? Iya, jadi seperti udang kecil. Udang kecil. Ya, seperti itu. Nggak kepikiran sama saya juga, Bu. Maksudnya pepaya bisa jadi abon. Iya. Ini luar biasa. Makanya apa namanya? Beruntung sekali kita bisa bincang-bincang bareng Ibu. Banyak informasi sekaligus apa namanya? Inspirasi buat kita semua, Bu. Dari produk panganan yang sekiranya nggak apa biasa-biasa aja dibuat jadi menarik dan bahkan unik untuk dipasarkan dan menghasilkan omset yang jelas, itu yang paling penting Ibu ya. Gitu. Oh, kalau apa namanya? Kalau proses pemasaran yang jelas kan di online juga jalan Ibu ya. Kayak macam di Instagram ataupun di platform-platform media sosial yang lain juga jalan Bu ya. Alhamdulillah ya. Kita sering juga sih diundang sama dinas pemerintah, Pak. Dari Dinkop juga kita dibantu masalah pemasaran, dari ketahanan pangan provinsi juga kita difasilitasi, Pak, seperti spanduk itu untuk memperkenalkan produk kita, itu difasilitasi. Terus bagaimana memasarkan produk kita melewati media, diajarkan kita, Pak. Diajarkan. Iya, jadi sekarang ini juga saya alhamdulillah dari Lebak. Jadi perwakilan dari Lebak itu program PIPL 1000 seluruh Indonesia, dan jadi program PIPL itu pengembangan industri pangan lokal dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi. Jadi dari seluruh Indonesia dipilih 1000 UKM. Nah, dari Lebak kebetulan saya yang cuma Ibu doang? Iya. Di sini sekarang ini saya sedang dibimbing sama ketahanan pangan itu dari olahan, kemudian dari packaging, dari pemasaran juga. Saya lihat sekilas juga dari proses packaging kan ini sudah lumayan bagus, terus mengangkat apa namanya kabupaten khususnya ya, Kabupaten Lebak, karena ini identik dengan batik Lebak khususnya gitu. Berarti dalam proses perjalanannya apa Ibu mengembangkan produk panganan ini tentunya dibina juga sama pemerintah juga ya, termasuk apa namanya Dinas Ketahanan Pangan juga dibina namanya. Kalau berdirinya udah lama belum sih Bu? Berdirinya dari tahun 2019. 2019 sampai sekarang ya, jadi masih sekitar 1 tahun. 1 tahun. Kalau penghasilan omset? Kalau omset sebelum ada pandemi itu
Sehari kita kurang lebih 20 kilogram. 20 kilo. Kalau dirupiahkan? Dirupiahkan 20 kilogram itu saya hitung harganya aja ya. Itu sekitar 520.000 per satu kali produksi. Ya, dalam satu bulan itu saya kurang lebih sekitar 25 kali produksi. 25 kali produksi. Kurang lebih, bisa kurang, bisa lebih. Biasanya kalau ada event-event itu banyak pesanan. Tinggal hitung aja sama teman-teman tuh ya, dari satu kali produksi dikalikan satu bulan produksinya gitu. Gini juga teman-teman, informasi juga jangan lihat manisnya dulu ya, maksudnya dari proses perjalanan ini lihat prosesnya, dari modal dari ketidaktahuan kita tentang olahan paria ini bisa dijadikan apa, itu yang harus jadi motivasi teman-teman, bukan lihat manisnya setelah sekarang gitu, omset dan lain sebagainya gitu. Nah, pas pandemi ini Ibu, bagaimana proses penjualan ini? Masih lancarkah atau emang ada sedikit penurunan lah yang jelas? Penurunan sih pasti ya Pak. Pasti. Karena tahu sendiri kan, kita semua sektor kena ya gara-gara pandemi ini. Iya, tapi alhamdulillah ada aja penjualan ada ya, tapi untuk sekarang ini saya memproduksinya sesuai pesanan saja, tidak bikin nyetok atau gimana, enggak Pak. Jadi itu pas pandemi. Iya, pas pandemi. Kalau biasanya sebelum pandemi kan udah menyiapkan stok ya. Iya, nyetok. Kalau sekarang sesuai pesanan saja ya dibuatnya. Dari hal lain juga kita banyak mendapatkan informasi teman-teman yang setia menonton Be Heritage Channel. Yang jelas kita mengundang narasumber khususnya itu akan memberikan informasi sedetail mungkin, terus ada hal-hal yang kira-kira unik, bisa jadikan motivasi buat teman-teman. Khususnya di era pandemi ini yang jelas semua sektor, leading sektor itu pasti kena dampak dari pandemi ini. Tidak terkecuali juga dari produk panganan. Ya walaupun tetap coba untuk bertahan Bu ya dalam masa pandemi ini. Yang jelas Bu, yang jelas dari proses perjalanan walaupun masih bisa dikata seumur jagung ya, baru 2019 berdiri, sekarang 2020 sudah terdampak dengan corona ini. Yang jelas kan punya harapan-harapan lebih nanti di kemudian hari. Apa kira-kira harapan? Harapannya kalau saya sih harapannya nanti di produk saya ini tidak hanya di cemilan saja Pak. Kedepannya sih saya udah jadi dari keripik paria ini tidak untuk dimakan aja, itu bisa dibuat juga Pak untuk seperti produk pembersih kaca, itu bisa Pak dari limbah paria ini. Dari limbah paria. Ya, saya itu sekarang sedang mempelajari itu. Jadi limbah paria ini bisa dijadikan produk itu seperti sabun cuci, pembersih lantai, sampai pupuk tanaman pun bisa. Itu sedang dipelajari sama saya. Jadi dari buahnya bisa dimanfaatkan, dari limbahnya pun limbahnya juga bermanfaat juga. Ya, itu harapannya mudah-mudahan di tahun berikutnya saya bisa merealisasikan inovasi ini, tidak hanya cemilan saja. Terus selanjutnya bisa memberdayakan masyarakat yang ada di lingkungan tempat tinggal saya, bisa membantu perekonomian mereka, tidak hanya ibu-ibu saja, tidak hanya satu atau dua orang saja, tapi juga para pemuda juga bisa gitu membantu. Seperti nanti saya beli parianya dari mereka, karena mereka bertani, jadi menjual ke saya seperti itu Pak. Ya, seperti itu aja harapannya. Selanjutnya sih minta perhatian dari pemerintah. Jadi seperti apa yang diperlukan saya saat ini, tentunya seperti modal ataupun alat produksi. Terus terang untuk saat ini masih sekemampuan saya ya Pak. Jadi modal pribadi Ibu ya? Ya, modal pribadi ada juga sebagian bantuan. Mudah-mudahan kedepannya bisa membantu produk saya ini biar produksinya lebih banyak
dan juga bisa memberdayakan orang lebih banyak lagi. Yang diberdayakan kan bukan hanya warga sekitar dalam artiannya. Petani bahan pokok ini juga sama ya Bu ya. Yang jelas Ibu nanti beli produknya dari para petani, terus syukur-syukur nanti produk ini makin berkembang dengan berbagai inovasinya. Tadi dari proses bahannya bisa kepake semua, termasuk sampai limbahnya itu bisa dijadikan inovasi lanjutan yang sekarang sedang dikembangkan oleh Ibu sendiri gitu kan. Nah, harapannya nanti akan membuka lapangan pekerjaan secara lebih luas lagi, itu yang paling penting Bu ya. Gitu. Nah, sisanya kalau persoalan bantuan nanti tinggal pemerintah gitu. Tolong diperhatikan. Masyarakat yang punya inovasi dan sebagainya tolong bisa diperhatikan gitu. Bu, boleh nggak kita cobain lagi? Saya masih penasaran dengan rasanya tadi itu kan. Ada yang sudah dibuka ya? Ini yang sudah dibuka. Ini sudah dibuka? Yang ini nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Teman-teman, maaf ya. Kita coba lagi. Tadi emang sebelum syuting kita sudah cobain. Cuma saya masih ketagihan ini dengan rasanya. Kita cobain lagi ya. Nih, ya, saya cobain. Teksturnya tetap paria. Rasanya rasa paria. Cuma rasa parianya nggak menyengat banget teman-teman. Penasaran kan? Makanya beli nih produk keripik paria Mama Okto ya, buat yang penasaran. Dan jangan lupa terus bantu support produk panganan lokal ya. Kita akan kembali lagi teman-teman di tayangan berikutnya ya. Mungkin kita cukup sekian pembicaraan bincang-bincang kali ini dengan narasumber yang luar biasa. Banyak sekali informasi, motivasi yang akan nanti teman-teman kembangkan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.